warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tema teknologi mendekatkan, akhlak menyatukan, merawat empati di dunia digital. Saya, Kartini, akan menemani Anda selama 15 menit ke depan. Dan saat ini saya ditemani oleh dua narasumber inspiratif, yaitu yang pertama Ibu Mayang Palupi dan yang kedua Ibu Faresti Nurdiana Dihan. Beliau adalah seorang dosen di jurusan manajemen UII. Ibu-ibu, kita kan tahu ya di era digital saat ini, di mana semua serba cepat dan terhubung. Tapi apakah koneksi digital ini benar-benar mendekatkan? Jadi adanya teknologi ini sebenarnya sebuah nikmat atau ujian ya Bu? Menurut Bu Mayang gimana? Sesuai dengan pandangan Islam. Oh iya, terima kasih Bu Kartini. Jadi memang betul ya bahwa teknologi itu bisa menjadi nikmat yang luar biasa untuk kita semuanya, asalkan kita menggunakannya itu dengan benar gitu ya. Seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 13, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu itu saling mengenal. Jadi teknologi itu membantu kita untuk bisa saling silaturahim, baik di keluarga inti, keluarga besar gitu ya, ataupun dalam bentuk yang lebih luas dalam kolaborasi, baik juga yang di dalam organisasi seperti itu. Kalau kita lihat dulu kan kita sudah merasakan ya Bu ya, dulu lewat surat, kemudian lewat telegram ya, lewat kartu pos gitu, kemudian bagaimana dengan perkembangannya sampai dengan sekarang gitu ya. Jadi kita merasakan manfaat teknologi itu seperti apa gitu. Saya setuju dengan pendapat Bu Mayang tadi ya, istilahnya di sini teknologi itu sekarang kan kita merasakan kemajuannya itu ya, dari untuk menghubungkan satu orang dengan yang lainnya. Tetapi teknologi itu juga bisa menjauhkan hati gitu ya. Mungkin kita sering lihat atau bahkan kita sendiri juga ya mengalami, kalau misalnya kita mungkin baru makan bersama ya dengan keluarga, udah pada sibuk dengan HP masing-masing gitu ya. Jadinya kita malah bukan memanfaatkan waktu bertemu itu untuk berinteraksi secara langsung gitu ya. Kita seperti tidak menghargai ya. Kadang orang tua jadi merasa kok ini semua ngumpul tapi mereka semua malah diem semua, pegang HP sendiri, nggak ngajak ngobrol orang tuanya misalnya seperti itu. Nah, terkait ini saya teringat ada Quran surat Al-Luqman ayat 19 ya. Di situ juga ada kata-kata yang penting yang saya ambil di sini, lunakkanlah suaramu. Jadi di sini dari surat ini ya, itu Allah tuh mengajarkan kita itu harus santun dalam berbicara dan bersikap gitu ya. Jadi kalau kayak di era digital seperti itu, ini kita kan juga harus ada adab online-nya gitu ya. Kalau melunakkan suara, kemudian juga kita mengelola sikap kita itu lebih sering kepada ini ya. Kita kan tahu ya istilahnya kalau kayak di media sosial itu, orang-orang itu kan banyak kata-katanya yang tidak dikontrol, kadang menghujat misalnya, kemudian memprovokasi misalnya seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya yang kita butuhkan ya, istilahnya adab dalam berteknologi ya. Jangan sampai kemudian kita itu justru dengan adanya teknologi itu malah justru memviralkan kata-kata yang kurang baik, yang itu gampang tersebar, gampang dibaca misalnya dengan orang lain misalnya. Luar biasa, jadi bukan sekedar koneksi digital ya, tapi koneksi hati juga ya Bu. Menurut Bu Fares, bagaimana sih kita menjaga akhlak di dunia yang tanpa batas ini Bu? Oke, baik, menurut saya itu intinya itu ada di kontrol diri ya, semua kuncinya itu ya. Jadi memang kalau dunia digital itu kan yang cepat, instan ya, kemudian juga spontan ya. Jadi banyak reaksi-reaksi yang spontan karena adanya teknologi ini ya. Nah, ini mungkin kita dalam membahas ini bisa kita hubungkan dengan Quran surat Al-Ahzab ayat 77:1. Di sini ada kata-kata yang paling penting. Di sini Allah itu memerintahkan kita untuk berkata yang benar gitu ya. Melalui media sosial itu kadang orang itu dengan lebih mudahnya untuk mengatakan sesuatu
yang sebenarnya mungkin itu belum tentu benar, dan itu sebenarnya bisa membawa dampak yang luas sekali ya, istilahnya dampaknya negatif bahkan ya. Ketika ada yang menyuarakan sesuatu kebohongan atau tidak benar, orang itu juga kan banyak ya, orang bermacam-macam. Ada yang langsung menerima mentah-mentah, akhirnya dia menyebarkan lagi ke yang lainnya misalnya. Nah itu kan akhirnya jadi kayak bola salju ya ibaratnya, padahal yang disampaikan itu sesuatu yang tidak benar. Nah ini makanya adabnya di sini yang terkait dengan surat ini, Allah mengajarkan kita harus istilahnya mengatakan sesuatu yang benar. Makanya Islam mengajarkan ya, sebelum kita mengatakan sesuatu kita harus ibaratnya cross check sumbernya dari mana, apakah itu memang sudah benar-benar memang yang terjadi ya, bukan hanya katanya ini loh, misalnya kalau katanya ini loh itu kan masih mengandung sesuatu yang diragukan misalnya. Oke, saya kira saya sependapat ya Bu Kartini ya dengan apa yang disampaikan oleh Bu Veresti, karena sebenarnya yang menjadi akar masalah itu seringkali adalah terkait dengan anonimitas gitu ya. Jadi merasa bahwa tidak terlihat gitu. Jadi merasa aman karena ini nggak ada yang ngelihat kok, misalnya seperti itu ya. Jadi padahal terkait dengan konteks ini gitu ya, ada satu ayat di dalam Al-Quran di surat Qaf ayat 18 gitu ya, yang menyatakan bahwa tidak satu kata pun yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat yang itu kemudian siap untuk mencatat gitu. Jadi seharusnya itu kita itu menjadi lebih bijak gitu ya. Jadi walaupun tidak terlihat gitu ya, tapi ada malaikat nih yang mencatat gitu ya. Artinya tidak hanya action, tapi juga artinya masih dalam bentuk niat aja sudah terbaca seperti itu. Jadi kita perlu kemudian lebih berhati-hati gitu ya, ketika sebelum kita memposting itu kita juga mempertimbangkan gitu ya, kita coba pause sebentar gitu ya, tahan sebentar sebelum dikirim, kita pertimbangkan apakah ini merugikan orang lain atau tidak gitu ya, menyakiti orang lain atau tidak, apakah ini bisa berdampak positif atau tidak. Saya kira demikian Bu Kartini. Oke. Nah, sekarang bagaimana ya merawat empati? Empati itu kan bicara rasa ya. Dunia digital kadang membuat kita kurang peduli. Menurut Bu Mayang, gimana caranya supaya empati kita tetap hidup meski kita hanya lewat layar atau chat? Dalam dunia maya, empati itu bukan hanya masalah like atau emoji yang sweet gitu ya, tetapi bagaimana kita itu memiliki rasa turut hadir ya, ketika misalnya kolega, sahabat kita di dunia maya tersebut sedang mengalami musibah gitu ya, seperti itu. Jadi artinya apa? Artinya itu kita perlu kemudian menghidupkan sifat tafakur dan tafaul kita gitu ya. Bagaimana kemudian kita mampu merenung, kemudian berempati gitu ya. Karena di dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 10 itu disampaikan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita itu bisa menyakiti hati mereka. Tadi kan Bu Veres juga di awal sudah secara detail gitu ya menyampaikan gitu ya, perlunya kita kemudian betul-betul memperhatikan gitu apa yang kita sampaikan gitu. Terakhir nih Bu Mayang. Bu Mayang, kita kan hidup di era serba cepat dan serba online ya Bu. Nah, seringkali nih kita sibuk membangun citra di dunia maya, tapi malah kehilangan kehangatan dengan orang-orang sekitar kita. Menurut Ibu, bagaimana caranya ya menyeimbangkan antara komunikasi yang online dengan yang nyata? Memang yang terjadi hari ini bukan kita kekurangan komunikasi gitu ya, tapi yang terjadi adalah kita itu kelebihan distraksi gitu. Yang sesuatu yang harusnya sebenarnya nggak perlu kita lakukan gitu kan ya, tapi kita terdistraksi gitu ya dengan banyaknya informasi yang muncul, dengan berbagai aplikasi media sosial yang kita miliki yang sebenarnya mungkin kita juga tidak terlalu perlu itu semua gitu ya, mungkin kita cukup 1 atau 2 misalnya seperti itu. Nah sebenarnya prinsip yang bisa kita implementasikan itu ya Bu Kartini, sebenarnya
Yang pertama adalah kita membuat batasan. Jadi ada digital boundariesnya gitu ya, batasan-batasan digital. Contohnya adalah ketika saat makan, coba kita taruh HP gitu ya. Kemudian juga ketika saat ada acara, ada seseorang yang berbicara, kita matikan notifikasinya. Kemudian ketika kita berbicara dengan anak, tadi seperti di awal Bu Faresti menyampaikan gitu ya, kita coba one-on-one interaction gitu ya, karena 3 poin ini saya kira itu sebenarnya akan membangun respect gitu ya, bagaimana kita menghargai orang lain ketika orang lain berbicara, termasuk dengan anak gitu kan ya, seperti itu. Nah kemudian yang poin yang kedua itu adalah bagaimana kita selalu mempertimbangkan mana nih yang menjadi prioritas ya. Jadi jangan sampai orang yang kita betul-betul cintai di dalam keluarga gitu ya, itu malah kalah gitu perhatiannya gitu ya. Kita justru memberikan perhatian yang besar pada orang-orang yang sebenarnya tidak perlu gitu ya. Nah, memang ini tidak mudah ya Bu Kartini. Saya kira ini menjadi PR untuk kita semuanya, tapi paling tidak kita selalu berusaha untuk bisa lebih baik. Saya kira demikian Bu Kartini. Kadang kan kita tergoda karena pekerjaan atau informasi penting ya. Dari Bu Fares nih, bagaimana sih mengatur prioritas tanpa merasa bersalah? Ada nggak sih tip praktis dari Bu Fares? Kurang lebih tidak berbeda ya istilahnya dengan yang disampaikan Bu Mayang tadi ya. Istilahnya kan memang kita memang harus komitmen sih ya, kita memaksa diri gitu intinya ya. Misalnya kita ya udah, kalau misalnya dalam keseharian kita memang ketika berkumpul ya udah kita ini singkirkan gitu ya istilahnya, atau misalnya kita offin dulu misalnya ya, atau misalnya kayak jam-jam tertentu yang memang kita itu butuh, misalnya seperti tadi yang disampaikan hak tubuh gitu ya, misalnya ya saya juga butuh istirahat, saya juga butuh ketenangan misalnya. Kadang kan medsos itu juga justru meracuni pikiran kita ya. Kadang kita membaca sesuatu ikut emosi misalnya. Kita kan ya itu tadi hak tubuh, saya pengen tubuh juga butuh tenang gitu ya. Jadi kita sendiri juga yang memprioritaskan bahwa mana yang perlu kita baca gitu ya, mana yang perlu kita buka, mana yang sudahlah nggak perlu. Yang ini biasanya kontennya nggak bagus-bagus misalnya. Kita seminimal mungkin lah buka-buka, lebih banyak kita coba usahakan kita berbicara secara interpersonal, secara langsung lah, seperti itu. Mungkin ya seperti itu lah ya kira-kira yang saya prioritaskan menurut saya. Masya Allah, luar biasa ya. Teknologi itu ibarat peso ya di sini ya. Bisa untuk kebaikan, bisa juga melukai ternyata ya. Tapi jika disertai akhlak dan empati, ia akan menjadi jalan untuk mendekatkan hati ya Bu ya. Iya, insya Allah. Terima kasih banyak ya Bu Mayang dan Bu Faresti. Ya, sama-sama Bu. Atas waktunya kita jadi bisa belajar bersama. Ya, semoga kita bisa lebih bijak ya menyingkapi penggunaan teknologi dalam komunikasi. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Kita belajar bersama sini. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, mari kita jaga empati dalam setiap klik ya. Dan jangan lupa teknologi mendekatkan, akhlak itu menyatukan. Terima kasih telah membersamai kami dalam BISMUI, Bincang Islami bersama Manajemen UII. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.